Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan di Akademi Logik Fundamental. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Rahmatriatna, selaku MC yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Gimana nih kabarnya rekan-rekan pada siang hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ingatkan kepada rekan-rekan agar menyalakan kamera dengan posisi landscape terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Akademi Logik Fundamental yang akan dibawakan oleh Bapak Richard. Apakah sudah siap Bapak Richard? Bila sudah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Aulia. Oh ya, saya belum. Oh ya, udah terlihat jelas ya? Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Coba bisa diramein kolom chatnya ya. Mic sengaja saya mute. Kenapa? Karena nanti terlalu rame. Kita ada 260 orang nih di satu Zoom ini. Jadi nanti rame tabrakan dengan yang lainnya nanti malah. Ya, alhamdulillah kalau memang teman-teman yang lain, teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Semoga siang hari ini kita bisa koordinasi bareng ya tentang apa yang teman-teman keluhkan ketika mengerjakan Akademi Logik Fundamental. Mungkin yang pertama saya akan informasikan terlebih dahulu teman-teman bahwa untuk pengerjaan atau untuk Akademi Logik Fundamental ini kita ada perpanjangan sampai dengan tanggal 15 November 2025. Jadi mengingat di sekolah sedang ada kegiatan TKA ya, tes kompetensi akademik siswa, yang mana menghambat proses pengerjaan teman-teman yang lainnya juga. Maka dari itu kita memberikan tambahan waktu sampai 15 November 2025. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik, teman-teman semuanya. Dikerjakan course-nya, jangan sampai terlena gitu ya. Sebelum beranjak ke sana, kita mau cek terlebih dahulu nih teman-teman untuk monitoring dari si logic fundamental ini sendiri. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu ke teman-teman karena pertemuan sebelumnya di checkpoint yang pertama kita ada kendala Zoom-nya itu ke limit ya. Jadi teman-teman yang sudah join, yang sudah ikut ternyata tidak bisa masuk karena Zoom-nya hanya sampai 100 peserta gitu. Nah, ini kita sudah lebarin. Jadi kita pakai yang large, kita pakai 1000 partisipan. Kalau nanti kurang kita akan tambahin lagi gitu ya. Oke, izinkan saya share screen ya, teman-teman semuanya. Sudah terlihat atau belum? Oke, sudah terlihat ya. Mbak host, tolong dibantu buat admit pesertanya ya.
Kalau ada yang baru join juga. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah link monitoring untuk pengerjaan dari Akademi Logik Fundamental yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ini saya ganti terlebih dahulu sampai 15 November 2025. Nah, ini ya. Nah, dari pengerjaan ini ya teman-teman silahkan nantinya di-remind ke Bapak Ibu guru PIC untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan ke teman-teman semuanya bahwa harus mengerjakan si logik fundamental ini nanti ya. Kalau kita lihat ada Politeknik Negeri Banjarmasin yang sudah didaftarkan ada 28 siswa. Kalau Poliban ini mahasiswa ya. Ada 28 mahasiswa yang sudah akses on progress itu ada 8 siswa atau 8 mahasiswa. Setelah itu ada 20 mahasiswa yang belum akses. Nah, ini yang sudah akses kita minta tolong ke teman-teman disampaikan ke teman-teman yang lainnya juga ya. Untuk apa? Untuk mengakses si LMS-nya gitu. Nah, ini kalau kita cek di sini yang sudah pas dari mana aja ya kita coba. Pas. Yang sudah pas. Kita pilih dulu. Ini ya, ini yang udah pas. Ada dari Alwasilia, ada dari Asisin. Nah, ini kita minta dari teman-teman yang sudah pas nih. Ya, ini ada 1014 dari 2500 siswa yang didaftarkan mengikuti kegiatan Akademi Logik Fundamental. Nah, ini kita minta tolong di-remind juga ke teman-teman yang lain ya, diinformasikan bahwa segera diakses nih, segera diakses untuk LMS-nya supaya apa? Supaya nanti ketika akhir sertifikasi teman-teman bisa dapat apa ya? Dapat sertifikat kompetensinya lah yang bisa digunakan entah itu nanti daftar kuliah kah atau daftar bekerja nantinya. Seperti itu. Bapak Ibu guru yang hadir juga di Zoom siang hari ini, kita mohon ketersediaannya untuk remind ke siswa-siswinya ya untuk mengerjakan karena waktu sudah kita perpanjang sampai tanggal 15 November, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau nanti ada perpanjangan lagi atau apa, nanti kita akan informasikan. Tapi untuk sementara perpanjangan kita sampai 15 November 2025 ya. Seperti itu. Ini terkait monitoring monitoring Akademi Logik teman-teman semuanya. Nanti teman-teman juga bisa cek di grup Telegram ya. Di grup Telegram sudah tersedia channel. Nah, di dalam channel tersebut teman-teman juga bisa cek link monitoring atau sheet monitoringnya. Jadi nggak cuma Bapak Ibu guru yang bisa akses, teman-teman juga bisa akses juga untuk mengingatkan ke teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Yang belum join silakan join karena insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya di checkpoint yang ketiga kita akan fokuskan untuk mengingatkan nih ke teman-teman supaya segera menyelesaikan LMS-nya. Ya, kalau untuk saat ini kita nggak akan bahas banyak-banyak. Mungkin dari teman-teman nih terkait pengerjaan LMS ya atau terkait eh, akademi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita sudah buka fitur untuk on mic atau discuss di grup atau di chat Zoom ya. Silakan.
Ya, untuk link Telegram saya masukkan kembali ya di chat Zoom. Silakan teman-teman bisa join ke channel dan juga ke grup Telegram yang sudah tersedia. Gitu ya. Ah, Ya, silakan kalau mau ada yang bertanya atau kita discuss terkait si LMS dari Akademi Logic, silakan bisa raise hand terlebih dahulu ya. Kita sifatnya non formal teman-teman. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, kita akan buka langsung ke sesi tanya jawabnya. Seperti itu ya. Nah, mungkin masih ada yang ini nih, apa namanya? Masih ada yang kesusahan untuk login atau ada kesalahan untuk masuk ke LMS-nya nih. Ini saya ulang kembali. Yang pertama, teman-teman masuk ke LMS ya. Karena kemarin saya lihat ada apa namanya? Ada beberapa sekolah yang masuk ke sertifikasi yang Scratch. Nah, kita masuk ke sertifikasinya yang Make Block ya. Kita masuk sertifikasi yang Make Block, setelah itu dipilih untuk Make Block 1 yang Sprites. Nah, ini yang kemarin kemarin ada beberapa sekolah yang masih belum bisa akses, ternyata masuknya salah gitu ya. Betul, untuk pelatihan di LMS hanya sampai Make Block 1, Pak Erwin. Kalau untuk nanti yang Make Block 2 atau yang Halo Code Programming, kita akan informasikan nanti. Ya, jadi untuk Halo Code Programming atau yang Make Block 2, ini nanti kita akan informasikan, dan ini diperuntukkan bagi siswa-siswi di jurusan RPL dan juga mengambil paket sertifikasi. Ya, paket sertifikasi ini apa? Paket sertifikasi ini mendapatkan perangkat dan juga sertifikasi dari Axio dengan pembiayaan sekian, dan itu tergabung atau masuk ke dalam paket program P3 SV. Seperti itu. Itu untuk Halo Code Programming. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Untuk pengerjaan sudah dimulai ya, mulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 15 November. Karena informasi kemarin kita tambahkan eh, pengerjaan ya. Pengerjaannya itu sampai tanggal 4 November. Cuma kita lihat ada banyak sekolah yang melakukan TKA, akhirnya kita tambah waktunya nih sampai 15 November 2025. Jadi untuk waktu sampai 15 November 2025 untuk pengerjaannya. Seperti itu ya. Sekarang bisa dikerjakan karena durasinya mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 15 November besok. Jadi silahkan diakses, silahkan dikerjakan dari sekarang. Silakan, tadi ada yang raise hand. Iya, gimana Emmanuel? Loh, hilang. Yang saat ini masih ada pengerjaan TKA dari sekolah mana aja atau dari teman-teman yang kelas 3? Oh iya, baik Pak Erwin, terkait dokumentasi ya. Jadi untuk dokumentasi, Pak Erwin bisa masuk ke menu sistem ya. Teman-teman juga ingatkan ke Bapak Ibu gurunya untuk mengirimkan ini ya, dokumentasi dari kegiatan kalian mengikuti ujian atau akademi sertifikasi dari Logic Fundamental. Untuk apa? Untuk
mengesahkan sertifikat kalian, ya. Oke. Pak Erwin, nanti kita terpisah Pak ya. Saya akan sampaikan karena ini forumnya ke siswa dan siswi. Nanti terkait form dokumentasi saya share di Japri ya. Untuk pengerjaannya bisa melalui laptop ataupun HP. Cuma ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan menggunakan software yang lainnya atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Yang mana aplikasinya itu bernama Mblock 5 dari software MacBlock. Seperti itu. Setelah ini saya coba contohkan ya. Untuk hasil exam, ya, untuk hasil exam yang MacBlock jika tidak mencapai 100 apakah berhasil atau dinyatakan gagal? Kalau tidak mencapai 100 tapi dengan minimum ya, dengan minimum gradingnya itu sekitar 90 kah atau 95, itu masih dinyatakan berhasil ya. Karena kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek di MacBlock Sprites Coding Exam, minimum ya, minimum atau highest grade-nya itu 36 dari 40 gitu. Jadi 36% atau hitunglah 75% dari 100%. Seperti itu ya. Jadi kalau nilainya masih 70% atau 75% masih akan dinyatakan lulus gitu ya. Tapi kalau sudah di bawah 70% maka dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Ya, untuk bentar ini Mas Bima. Ya, ujian prakteknya nggak ada teman-teman. Ya, kita nggak ada ujian praktek. Tapi ya untuk course yang ada di sini kita bisa compare pengerjaannya menggunakan aplikasi Mblock 5 ya. Ini saya coba ganti share screen-nya Assalamualaikum Pak. screen. Iya, waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Kalau semisalnya nilainya juga sampai 100 itu dinyatakan berhasil atau gagal, Pak? Kalau untuk grading ya, kalau untuk grading yang di exam ya, kalau di exam penentuannya pokok untuk lulus atau tidaknya itu hanya di exam Pak ya. Jadi di exam ini kita akan lihat ya, ini ada dua kali pengerjaan ya, ada dua kali pengerjaan atau dua kali kesempatan yang bisa dilakukan untuk mengerjakan si examnya gitu. Nah, dari dua kali pengerjaan ini nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi ya. Nilai tertingginya nggak harus 100, tapi kalau bisa 100 syukur, tapi kalau nggak bisa 100 minimal itu 75 atau 80% untuk bisa lulus dari si examnya logik fundamental gitu. Tapi kalau udah dua kali pengerjaan nih nilainya masih tetap berarti dinyatakan tidak lulus seperti itu. Intinya dua kali pengerjaan ini silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau memang nilainya ini belum sampai ke passing grade 75% atau 80% maka dinyatakan tidak lulus seperti itu. Tapi kalau di atas 75% atau di atas 80% maka dinyatakan berhasil dan lolos dari si examnya logik fundamental. Seperti itu. Oh ya Pak, terima kasih. Siap sama-sama. Kalau untuk
Kalau untuk dokumentasi ya, kalau untuk dokumentasi nanti yang perlu dikirimkan teman-teman, nah nanti disampaikan juga ke Bapak Ibu wali murid ya. Nah, ini dokumentasi yang diperlukan. Ya, dokumentasi yang diperlukan ini berisi hasil penilaian per siswa. Oh, bukan. Bukan yang ini. Ada foto di depan spanduk ini nih. Ya, ini yang diperlukan ya. Ada foto di depan spanduk, terus daftar hadirnya, lalu hasil penilaian per siswa. Hasil penilaian per siswa ini bisa dicek di dashboard monitoring, gitu ya. Di dashboard monitoring nanti akan tertulis pas atau tidak pasnya. Ya, nanti ditulis penilaiannya di sini dari Bapak Ibu guru. Setelah sudah setelah sudah ada file rekap, lalu ada hasil penilaian, ada data instruktur, daftar hadir dan foto kegiatan, disubmit ke dalam Google Form. Nah, di dalam Google Form ada nomor sertifikat ACP fasilitator, ya, ada ACP dan juga ada intinya ada nomor sertifikat dari PIC, ya. Setelah itu tanggal pelaksananya kapan, lalu disubmit. Nah, ini yang submit adalah Bapak Ibu guru. Jadi teman-teman cukup mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk disubmit dokumentasinya atau ngelaksanain dokumentasinya kapan nih gitu. Jadi ada satu momen kalian mengerjakan bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru melakukan dokumentasi di dalam kelas tersebut. Seperti itu untuk dokumentasinya ya. Nah, saya contohkan pengerjaan dari LMS dan juga konfigurasi dengan M-Block juga ya. Karena si LMS ini ya atau si course ini kita perlu untuk mengerjakan contoh di bagian Make Block Sprites. Panduan-panduan untuk instalasi sudah ada juga ya teman-teman ya, silakan diikuti. Contoh kita ke Motion Blocks ya, ke sertifikasi Motion Blocks atau ke course Motion Block. Yang mana di course Motion Block ini kita sudah diberikan nih contoh pengerjaan atau contoh ya atau contoh dari si blok ini sendiri fungsinya untuk apa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cuma karena pertemuan sebelumnya itu kita sedikit ya yang join ya, maka saya coba bahas lagi gitu ya. Jadi setiap nantinya si course ini hadir, teman-teman akan diberikan misi. Ya, misinya itu ada di bagian belakang. Nah, contoh misinya seperti ini. Buatlah program petrol untuk pesawat sehingga dia berpatroli membentuk sebuah kotak. Gitu ya. Nah, sedangkan kita perlu untuk Kita perlu untuk nyoba gitu. Nah, nyobanya di mana? Atau kita bikin programnya di mana? Kita bikin programnya di sini. Ya, di aplikasi M-Block 5. Kalau teman-teman mengikuti runtutannya mulai dari awal sampai dengan akhir ya, untuk pengerjaannya, contoh di sini ya. Contoh di sini nih. Kalau teman-teman mengikuti dari awal ya, itu ada mengenal pemrograman dan aplikasi M-Block 5. Nah, itu bisa dikerjakan terlebih dahulu karena apa? Teman-teman nggak bisa ngerjain langsung ke exam. Jadi perlu melewati course-course yang sudah ada terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau course-course-nya ini sudah dilewatin ya, ketika masuk ke bagian mengenali program yang ada di MacBlock atau di MBlock, teman-teman bisa mengikuti contoh yang tadi saya jelaskan ya di Motion Blocks ya. Di Motion Blocks ketika ada misi, teman-teman bisa coba terlebih dahulu nih gitu. Teman-teman bisa coba terlebih dahulu untuk
mengenali misinya terlebih dahulu. Ya. Jawaban ada di halaman selanjutnya. Walaupun memang jawaban ada di halaman selanjutnya ya teman-teman ya. Cuma tetap coba buat kerjain sendiri dulu gitu. Sebelum lihat kunci jawabannya. Karena apa? Biar sambil teman-teman bermain lah. Karena apa? Ini adalah program yang istilahnya kita gunakan untuk pengenalan program ke orang yang awam. Menggunakan metode Scratch atau puzzle drag and drop lah. Seperti itu. Jadi modelnya block to block, tidak perlu kalian ngoding yang benar-benar bahasa Python kah atau bahasa yang lainnya gitu ya. Ini untuk misinya. Nah, ngerjainnya di mana? Ngerjainnya di sini. Teman-teman tinggal ganti spreads-nya nih. Ya. Kita tinggal ganti spreads-nya jadi airplane gitu ya. Setelah spreads-nya ini sudah jadi airplane, kita harus ganti gitu ya. Kita harus ganti dengan program yang lainnya yang sudah tersedia di sini. Teman-teman bisa ulik sendiri. Nah, ini konfigurasi antara pengerjaan yang ada di LMS dan juga aplikasi Mblock 5 yang bisa teman-teman gunakan untuk nyoba terlebih dahulu nih, untuk demo terlebih dahulu. Kira-kira programku ini benar atau enggak? Gitu. Setelah teman-teman demo, setelah teman-teman sudah eh, apa ya sudah tahu nih, oh jawabannya seperti ini, oh jawabannya seperti ini, baru deh nanti teman-teman jawab programnya atau jawab course-nya dengan program yang sudah teman-teman buat. Contohnya seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lainnya, silakan. Course-nya ada banyak ya teman-teman, course-nya ada sampai berapa ini? Ada 3.3.11 quiz expression. Ya ini nanti final misinya. Teman-teman bisa kerjakan sambil teman-teman menggunakan lah atau memanfaatkan si aplikasi Mblock 5 ini dengan baik. Nah, saya contohkan sedikit nih teman-teman. Saya contohkan sedikit program yang sudah saya buat ya. Mrs. Spreads. Contoh di sini ada labirin ya. Ada labirin. Nah, ini adalah salah satu contoh programnya, teman-teman. Jadi ketika saya jalankan programnya, ya ketika saya klik bendera hijau yang ada di sini, ketika saya geser, si lebah ini akan berjalan sampai ke titik yang hijau yang ada di sini. Jadi kita belajar sambil bermain gitu lah ya. Setelah nah, game over. Karena apa? Karena saya nabrak dinding hitam yang ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pemanfaatan si program atau si pemrograman dari aplikasi Mblock 5 ke permainan yang bisa di oh kaget. Sorry. Kaget ya ininya ya. Jadi nah contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman membuat program ya atau membuat contoh game yang bisa digunakan untuk entah itu bermain dengan teman-teman kah atau dibikin suatu kompetisi di dalam sekolah. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, mohon maaf. Mohon maaf kalau membuat kaget ya. Karena emang kita settingnya seperti itu. Gitu ya. Ini kita berhentikan terlebih dahulu. Ini kalau kita cek di sini teman-teman semuanya. Nah, programnya seperti ini, simple. Kita tinggal drag and drop dengan program yang mau kita gunakan gitu atau yang kita inginkan. Setelah programnya jadi, setelah programnya sudah dirasa oh ini oke nih gitu. Kita langsung jalankan si program. Contoh lagi ya saya bikin ada beberapa program sih. Ya, kita save. Mana ya? Waalaikumsalam.
Ya, kita bikin program yang apa tadi namanya? Petrol ya. Kita bikin program yang petrol. Nah, ketika kita klik tanda panah kanan ya atau right arrow itu ini nih, ini kalau kita saya tunjukin, oh kak nggak kelihatan ya, bentar, saya tunjukin. Nah, ketika saya klik si right arrow atau si tanda panah kanan, dia akan berjalan sesuai dengan posisi yang kita inginkan, gitu ya. Contoh, ini kita mulai dulu programnya. Nah, ketika kita klik, dia akan bergeser atau dia akan pindah ke posisi yang lainnya. Ketika kita klik lagi, dia akan kembali lagi pindah ke posisi yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Contohnya seperti ini, plan on petrol, gitu ya. Atau teman-teman mau bikin yang lebih smooth nih, contoh. Yang lebih smooth adalah ketika kita klik si sprite sini atau si robot ini, ya, yang ada di sini nih, berjalannya smooth dengan contoh seperti ini. Ini ya, misal berjalannya itu kayak seperti ini. Jadi step by step. Kalau saya tadi kan bikin programnya, ketika saya klik dia langsung berpindah gitu ya kan. Nah, ini langsung berpindah nih. Tapi kalau teman-teman mau bikin programnya kayak sambil jalan dulu atau gimana itu bisa. Contoh programnya seperti ini. Ya, simpelnya ya, teman-teman. Dan juga untuk misi-misi yang lainnya, teman-teman bisa coba kerjakan juga di si aplikasi mBlock 5 ini nanti ya. Karena ada beberapa misi yang bisa kalian coba kerjakan. Contohnya ada di operator blocks. Nah, di operator blocks ini juga sama. Nantinya akan ada misi yang bisa kalian gunakan. Atau kalian coba demokan terlebih dahulu. Kayak gini nih. Buatlah sebuah sprites berbentuk kotak yang setiap kali diklik ukurannya akan berubah secara acak. Ya. Kembali lagi ke pesawat patroli. Nah, ini menggunakan metode atau menggunakan eh, si blok yang apa tadi ini? Operator ya, menggunakan blok operator gitu ya. Selanjutnya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita nggak akan bahas banyak-banyak sih gitu. Saya cuma ingin mengingatkan ke teman-teman untuk mengerjakan si sertifikasinya. Untuk yang belum dapat akun atau yang belum dapat informasinya, silahkan hubungi Bapak Ibu PIC dan juga minta Bapak Ibu PIC untuk cek email yang sudah dikirimkan dari tim Aksio, gitu ya. Karena email itu berisi pemberitahuan. Karena email itu berisi ini ya, berisi pemberitahuan, ya, berisi pemberitahuan terkait pelaksanaan sampai akun-akun yang sudah diberikan kepada siswa, gitu ya. Jadi isinya seperti ini, teman-teman. Aksesnya gimana, terus untuk akunnya seperti apa, itu semuanya sudah ada di email yang dikirimkan ke kepala sekolah dan juga Bapak Ibu PIC. Silakan nanti ditagih ke Bapak Ibu PIC-nya ya. Itu untuk yang belum bisa akses sama sekali. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait checkpoint hari ini atau ada yang dikeluh kesahkan? Oke, kalau pengerjaannya lebih dari 15 November bagaimana, Pak? Kalau pengerjaan lebih dari 15 November maka dinyatakan gugur. Gitu ya. Maka dinyatakan gugur berarti tidak mendapatkan sertifikat dari logic fundamental seperti itu. Karena
sesuai timeline kita sudah perpanjang sampai 15 November. Kalaupun nanti ada perpanjangan lagi, kita akan informasikan gitu ya. Tapi semaksimal mungkin bisa dikerjakan sebelum 15 November. Seperti itu, Kak Salman gitu ya. Untuk dokumentasi terserah Pak Erwin, bisa diganti dengan layar proyektor kah atau menggunakan TV LED smart screen yang ada di sekolah, nggak masalah. Yang penting ada foto dokumentasi di depan spanduk. Selainnya nanti kita akan share ininya ya. Kita akan share si kriteria atau pendukung-pendukung atau contoh-contoh dari dokumentasinya seperti apa nantinya. Kalau semisalnya nggak dapat sertifikat itu gimana Pak? Dapat hikmah. Ya, dan juga dapat pembelajaran gitu ya. Makanya dikerjakan sampai sebelum 15 November gitu ya. Biar pengerjaan kalian gak sia-sia, biar kalian ada bukti, oh aku udah nyelesain sertifikasi dari logic fundamental nih gitu. Nah, kalaupun nanti tidak bisa pengerjaan sampai selesai di 15 November, teman-teman tetap dapat kok, tetap dapat pembelajaran atau tetap dapat course yang bisa teman-teman implementasikan atau pelajari lagi lebih lanjut. Seperti itu ya, cuma maksimalkan waktu yang ada sampai di 15 November. Silakan dikerjakan, gitu ya. Mengerjakannya baru yang MacBlock sama ACP1 kan ya Pak. Kalau ACP1 timelinenya sama gitu ya, timelinenya sama. Nah teman-teman yang eh, pengerjaannya ada double ya, 2 sertifikasi. Karena saat ini memang dibuka sertifikasi untuk yang ACP1 dan juga MacBlock atau Logic Fundamental. Ini silahkan diatur waktunya ya. Diatur waktunya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Biar apa? Biar antara si MacBlock dan juga si ACP ini sama-sama bisa dapat sertifikatnya. MacBlock itu gampang kok sebenarnya, atau Logic Fundamental itu gampang kok. Sehari juga bisa selesai kok. Tinggal kita mau atau tidak seperti itu. Jadi kalau sudah mengerjakan ACP1 dan MacBlock 1 sudah dapat sertifikat. ACP1 dan juga MacBlock 1 itu beda sertifikasi ya. Jadi ketika kalian sudah ngerjain ACP1 sama MacBlock 1, otomatis kalian dapat 2 sertifikat gitu. Karena memang 2 sertifikasi yang berbeda antara ACP1, Axio Class Program yang menjelaskan tentang perakitan komputer dan lain sebagainya. Kalau yang Logic Fundamental ini membahas terkait pemrograman itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang Polyban nih ya nanti kita kita upayakan ya. Kita karena memang beda teman-teman ya. Yang SMK dan juga yang universitas karena programnya lebih banyak yang universitas. Kalau memang nanti ada penambahan waktu dan lain sebagainya. Sebentar teman-teman, saya galvok ini tadi. Oke. Kalau nanti ada perpanjangan waktu dan lain sebagainya, nanti kita akan informasikan ya. Kalau yang universitas nanti japri saja kalau memang perlu penambahan waktu karena berbeda kegiatan dengan yang vokasi. Nanti kita akan coba susun kembali, gitu ya. Tuh yang dari Poliban. Untuk ACP2 yang exam, nah nanti untuk ACP2 yang exam atau untuk yang sertifikasi ACP, ketika checkpoint ACP teman-teman ya, atau koordinasi di grup yang sudah disediakan. Karena untuk saat ini kita fokusnya ke logic fundamental. Seperti itu ya. Untuk cek sertifikatnya di mana Pak? Untuk cek sertifikatnya nanti kita akan ada platform khusus ya. Bentar. Tracking certificates Axio. Nih ya. Ketika kalian sudah dapat nih, contoh kalian sudah dapat nomor sertifikatnya nih, atau kalian sudah menyelesaikan sertifikatnya. Nah, teman-teman bisa aksesnya di sertifikat Axio Class Program Tracking gitu ya. Jadi ini untuk nge-tracking sertifikasi yang sudah kalian dapatkan, gitu ya.
nanti akan ada nomor sertifikatnya ketika sudah akhir periode pengerjaan dari si sertifikasi yang sudah ada, gitu ya. Nah, untuk pengerjaannya silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, teman-teman ya. Untuk yang tes kita kerjakan itu ACP 1 dan Splash Max. Ya benar. Yang dikerjakan ACP 1 karena memang mungkin belum terbuka ya ACP 2 sama ACP 3. Nah, untuk yang mengikuti sertifikasi ACP itu nanti ada ACP 1, 2, 3 dan juga Sprites Block ya atau Logic Fundamental itu yang dikerjakan untuk saat ini. Ya, nanti akan ada sertifikasi yang lain yang bisa dikerjakan oleh teman-teman gitu ya. Ya. Oke, sementara itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kan nanti kalau ada yang ingin ngobrol atau koordinasi, silakan nanti bisa japri ke saya atau kita koordinasi di dalam grup ya. Silahkan dikerjakan untuk sertifikasinya. Jangan lupa diinformasikan ke gurunya untuk mengirimkan dokumentasi dari kegiatan akademi dan sertifikasi Logic Fundamental. Gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dari saya mungkin cukup. Kalau memang nanti ada yang perlu dikoordinasikan lagi, silakan bisa japri. Nomor saya ada di bawah sini atau Telegram saya ada di bawah. Atau bisa melalui grup atau channel Telegram. Gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aulia selaku MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Richard atas materi dan informasi yang sangat amat membantu bagi rekan-rekan yang hadir pada Zoom di siang hari ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusias rekan-rekan pada sesi tanya jawab kali ini. Baik, sebagai penutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan memasuki sesi foto bersama. Mungkin kepada rekan-rekan dapat menyalakan kameranya dan memberi senyuman terbaik ke arah kamera. Baik, sepertinya teman-teman sudah siap ya untuk melakukan sesi foto bersama. Kita di slide pertama, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Baik, untuk slide ketiga, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Love you, Kak. Baik, untuk slide keempat, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Baik, untuk slide kelima, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Dan untuk slide yang terakhir, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Hanya orang mana? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kegiatan siang hari ini. Dengan demikian berakhirlah kegiatan Akademi Logic Fundamental yang berlangsung pada siang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Aulia Rahmatriatna selaku MC mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk dokumentasi kita nanti bikinkan playlist ya teman-teman. Silakan nanti bisa dicek di dokumentasi atau record dari Zoom yang sudah kita lakukan hari ini dan juga yang kemarin. Yang mungkin baru join, kita nanti akan share recordnya di grup, gitu ya. Terima kasih. Selamat siang.